Arjasa. Dan sekarang bisa mengklarifikasi dan memintai keterangan kepada korban, Hairul, saksi-saksi yang hadir di sini, Aping semuanya, terus Nur siapa? Nur Hidayati dengan Ibu Nur Jannah. Nanti bisa diminta keterangan kronologi awal seperti apa peristiwa kejadian. Langsung kepada korban dulu, Hairul bisa menanyakan. Kronologinya kayak gini Pak, waktu itu dia pulang karena liburan ke rumahnya. Yang hari Kamis pertama itu pulang ke rumahnya. Habis itu hari Minggu itu katanya mau ke rumah sini. Kata saya itu suruh bilang dulu. Nah, sudah bilang itu tapi tidak dibolehin sama orang tuanya. Kata saya, iyalah tidaklah tak apa-apa, lain nare, yang saya. Nah, pas mare itu temu pamitan pulang mau ke Jember, mau mulai apa? Enggak serbek ya. Oh iyalah tak apa-apa kasak ya. Nah, pas mare itu dapat ke Jember, ada keesokan harinya bilang ke saya kalau hari Kamis mau ke rumah ya, mau nanya sama saya. Bojok tuli lo. Kok apa mana lah. Ako beda kalakuan ya bos, soalnya bos kita nelpon. Ano saya. Oh iyalah mun sumpama kabarin kok lah ya. Oh iyalah tinaklah kabarin na. Pas mare itu hari Kamis itu telepon saya. Kemarin si telepon itu tak yangka. Temu sana nelpon was. Apa wana nelpon? Bot, enjak tak ada canang komik burung. Bana bode di mayara. Bode nenge jalan lah ya. Oh iya tinaklah. Apalah, Eden teh abi kok kali. Nasi saya Pak, pas mari itu udah Pak kesini Pak, jam 8. Jam 8 itu dikasih teh sama ibu. Pas mari itu neng saya kecek, kasih nasi sama Mbak. Pas mari itu saya langsung apalah bilang kalau saya itu apalah mau pamitan ke Kemisan mau beli kambing. Udah itu tunangannya saya itu bilang, bongkok sepeda 1 kilo. Mari lah, di marah buat nabelengnya. Marah untuk aja, tengku ya. Tengku itu Pak, marah oh iyalah, pamitan saya ngaka aja na itu pas Angga bareng Hairul mau masuk, napak mukul ke tunangan na saya. Mari cender-cender itu pas temu Eko bareng So itu masuk dia Pak. Pas masuk itu Eko nanya, mata teragi buari ya buru datang engkau aja naka Kemisan itu napak marengagi mukul ke saya napak sangke bisa ya Pak sangke itu pas temu tuli budi si Angga bareng Hairul itu mukul Pak. Pas mare itu mukul saya balik kasih budi pas temu mukul kakak itu Pak si Eko, So, Angga, Hairul. Terus dah itu kejadian yang kayak itu Pak. Kemarin itu mula mukul. Ada yang nangale ya Pak. Hari Kamis itu Pak. Itu saya padahal udah melapor ke Polsek Arjasa. Sudah melapor ke Polsek Arjasa. Terus ke malam harinya itu yang tunangan saya moro-moro ke rumah saya Pak. Rumah saya, terus saya langsung nelpon Pak Kampung suruh ke sini kalau ada tamu kayak gitu Pak. Kalau ada tunangan saya Pak. Dari situ udah langsung Pak Kampung itu nelpon keluarganya yang tunangan saya Pak. Sudah itu yang keluarganya datang yang namanya So itu pas yang So nanya ke saya, benar ya berumah kanggi benar niser banjo niser saya mari ngucap niser ora pas ngucap seso benar mun ngucap batepak mun iyo payo mun jo banjo engko bisa lokai benar ya nah boh yo njo engko tanda kalau kaya nah. Ini saya Pak kayak gitu Pak. Itu ada Pak, ada ancaman dari pihak keluarga Pak ke saya Pak. Cuma segitu Pak. Ada saksi, ada Pak Kampung,
ada Nah, bapak, Gimana kejadian itu? ada tunangan saya Pak. Di sini Pak tempatnya Pak. Sampai mengancam ya. Iya sampai mengancam Pak, mau melukai saya Pak. Kalau Kalau sampai saya tidak Pak, apa dah? Kalau mau mempermainkan si perempuan. Padahal saya niatnya niser kayak ini Pak. Tidak mau mempermainkan si perempuan Pak. Cuma karena so bilang mau bisa ngelukain saya, ya saya bilang, "Boyo njong kok tanda kakak loka." Nah itu saya. bocah, Ibu, gimana Bu? ya saya itu anggi menjerit, saya ada apa Pak? Ngidi ngedebuk-debuk ora Pak. Mukul kan? Ketebuk-ketebuk pokol berarti ya. Bokol, Sana Pak Oreng kan ya. Pak Oreng, masalahnya mukul kado ini Kak Eko Pak. Terus Si mukul dari Budi kan ini Kak Angga, Hairul. Sira boleh so. kene mokol anu ki abar ngi karo yo ki. Engke Saya ikroyo. betul Terkem ki yang meregem tanang ki. Engke. Tanang meregem. Pas mbiyen ngalang, Bu. Engke ngalang. Ngalang tak noro pokol ki enten. Entan. Nah, Narjo ora lopot ke golesiannya mangga. termasuk mbiyen juga akan dihajar juga termasuk tarjem mbiyen keng lopot ki. Lopot. Oh, nggak beruang. Mare kenika mbiyen ngalang terus Engke ngalang terus sambu kanian Pak. pas ambu Oke. tak mokol pon. Tak mukul boleh pon Pak. Irul yano bi mbiyen hadengi. Oke. Nggak beruang. Engke kalau ning tengah ambunan Pak. Oh, nggak beruang ki. Jadinya di dapur. Di dapur ki. Dapur timur. Di rumah Di rumah rumahnya tatangga. ini Nur Hidayati. Hidayati. Yang mana? Ini Ini Pak. Oh, Pak Hidayati. Ya Nur Hidayati. Gimana sih ceritanya? Ceritanya gini, dia datang yang keempat itu, ya saya pikir itu mau periksa sapi. Saya nggak mikir yang perempuan itu ada di rumah seperti itu. tahu-tahu Ya tahunya itu langsung masuk rumahnya Nur Hayati. rumahnya saya, itu dia tanpa pamit. Padahal saya ada di sini nih, ada di jalan itu, Langsung masuk lewat Langsung pintu masuk, depan apa dapur? belakang. 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 Nah, terus Betul itu. Ya saya dengar waktu yang bunyi gedebuk-gedebuk itu. bunyi pemukulan. Ya pemukulan. Bunyi pemukulan bunyinya seperti itu ya. Iya, lepas tuh yang perempuan itu menjerit itu baru saya ke sana ke belakang. Setelah bunyi pemukulan karena ada yang menjerit, Ya, baru saya Nur pergi Hayati ke Hidayati belakang. Lari pergi ke belakang. belakang juga. melihat ya. Iya. Melihat. Sampai melihat di sana apa peristiwanya, Mbak Nur Hayati? Ada apa setelah melihat ke sana, terjadi apa? Ya terjadi keroyokan terhadap Irul ini. Nah, dengan 4 orang di dalam Iya, ada tekan. 4 orang di dalam. Terus posisinya dapur itu tunangan saya. dalam keadaan gimana? Nangis atau gimana? Menangis dah itu dah dengan Oh. kerudung dia Oh, terlepas. posisinya pengeroyok waktu itu, Herulnya berdiri apa duduk? Waktu Mbak Nur Hayati saya- melihat waktu itu Oh, yang waktu saya Ya. melihat itu sudah berdiri. sudah berdiri. Terus Ya, yang 4 orang di sekitarnya, di belakang, depan ya posisinya. Depan semua. Depan semua. Iya. Terus sampai enggak dicaci maki atau dituntut, Enggak. dipukul juga Saya enggak? kan ada di luar. Oh gitu. Jadi taunya seperti itu cuma ya. Iya, Masuk tanpa pamit. tanpa pamit, terus terjadi Langsung- bunyi pemukulan, Iya, bunyi pemukulan. terus gedebuk-gedebuk ada perempuan itu. menjerit, tunangan Herul barulah Saya sampai lari. masuk Ya, ke masuk. dalam melihat terjadi suatu pertengkaran berarti. Karena Pertengkaran. pemukulan. Ya, pemukulan. Afif Firdaus. Ya, Berikan keterangan Afif yang sebenarnya kronologi awalnya. Ya. yang saya tahu itu sudah ada pengeroyokan, terus yang 2 itu dibawa keluar, Herul sama Angga, Pak Angga. ya ditarik keluar. Berarti Mas Afif ini tahu peristiwa pengeroyokan dan melerai. Iya, Melerai karena terjadi pecekcokan. Iya. 2 orang dihalang. dihalangi terus dipegang tangannya Iya, biar tidak memukul lagi. Dibeluk. Dibeluk, Iya. suruh berhenti. iya. Nah, jadi akhirnya yang 2 Ditarik orang keluar. itu cuma berdiri, tidak Iya, memukul berdiri. lagi sudah Enggak. di saat itu. Terus tidak dipukul juga Mas Afif waktu itu. Enggak, Tidak dicaci maki juga enggak. 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 Setelah ditarik keluar,
Mau ngikut keluar dia? Tetap Iya. mau mukul atau masih anu? Masih mau ke dalam itu, terus ditarik sama ya. Terus mau nanya sepeda, dikasih tahu Bahwa sepedanya Oh, iya. ada, tidak disembunyikan. Iya. Memang itu perintah tunangannya suruh taruh di dalam ya, mungkin Iya, takut hilang katanya, atau apa. iya. Terus kunci sepeda motor yang megang bukan siapa-siapa, yang menaruh tunangannya juga kan ya. Iya. Yang megang kuncinya Anggi. tunangannya juga. Iya. Oh ya sudah. Berarti apa? Anggi ke sana bertamu, datangi Herul ya, Iya, dalam posisi karena tunangan ya, tunangan. silaturahmi apa? Tidak ada unsur menyembunyikan sepeda, tidak kan? Tidak. Karena sepeda takut hilang atau bagaimana diamankan sendiri. Iya. Perintahnya tunangan taruh dengan kunci dipegang sendiri. Iya. Hari Kamis Jam tanggal 8 tanggal 20. 20. Ya. Tanggal 20. Jam Jam 8. pagi ya. Iya, pagi. Anu Mas Abik, tetangga keluar semua. Ya banyak yang keluar. Banyak yang keluar ya. Iya. Tetangga terjadinya cekcok ribut ini anu. Ya banyak, Pak. Banyak tetangga Iya. keluar. Bertanya kan ada apa-apa. Iya, bertanya. Ya dibicarakan bahwa ada suatu pertengkaran pengeroyokan kepada Irul. saudara Irul. Jadi tetangga banyak ya yang keluar Iya. yang tahu ya. Posisinya ketika itu Mas Anggi ada di mana? Ketika ada kejadian itu. Anggi tunangan. Tunangannya. Enggak uang di sana. Apik. Saya ada di rumah. Oh, depan rumahnya Mbak Hidayat. Iya. Jadi tahu betul ya kejadian itu ya. Iya. Lihat ada sepeda sini, tak kirain mau nyuntik sapi kan. Terus ada yang dua itu lagi, saya langsung ke dalam apa? Dapur juga. Anu itu, Mas. Apa halang Erul apa? Iya. Angga. Kena rame. No. Iya, Mas Apik lewat pintu depan apa belakang dapur juga? Kejadian seperti itu. dapur Lewat dapur ke juga. belakang. Oh, lewat belakang. Waktu itu dapur dalam posisi terbuka apa sudah Terbuka. dikunci? Terbuka, Ibu. Terbuka. Buka, Pak. Tak kunci bimbian. Enggak, ada Metar dikunci. jedorten. Enggak. Setelah kejadian itu Mas Abik kan sudah sampean lerah ya pertengkaran, juga ke anu semuanya diam berdiri. Akhirnya pelaku pengeroyokan itu kemana arahnya setelah itu? Pulang, ngambil sepeda terus pulang. Oh, terus pulang ya. Bawa itu tunangannya ya. Enggak, tunangannya saya yang ngantarkan pulang. Oh, iya. 4 orang berarti. Iya, 4 orang. bawa sepedanya Anggi lagi. Oh, sepeda Anggi juga dibawa pada saat itu. Iya, dibawa Yang pulang. membawa siapa namanya? Kakaknya. Ayo, Kakaknya Anggi. enggak. Iya, Kakaknya Anggi, saudara kandungnya itu Angga itu ya. leknya. Leknya, saudara kandungnya yang mana, Rul? Angga. Angga. Iya. Oh, Angga, saudara kandungnya dari Anggi. Mas Abid diantarkan ke rumah naik Terus? apa? Naik sepeda saya. Anggi diantarkan ya. Iya, Nyampe di sana ada apa-apa sampai. enggak ada apa-apa. Terus sambutannya keluarga ini diserahkan. Enggak. Di sana tahu sama saya semua kan, Pak. Oh gitu. Iya. Terus saya minta tolong jangan dipukul, itu bilang sama Sok. Orang tuanya ada. Waktu itu saya nyampe sana, orang tuanya baru datang nyuntik. Udah menegur sama Abid? Enggak. Ada apa? Enggak. Enggak Ada teguran-teguran Enggak ya. Kesampean enggak ada teguran. marah dari orang keluarga enggak ada. Enggak. Ya sudah. Berarti enggak ada masalah ya dengan Iya. waktu mentarkan. Oke. Kiki. Baru macam nak kampungnya Bu. Dan laporan kampung anakku lepo kalau orang ini kan minta tolong berumah Pak Kampung kenapa? Tak tindakan nak kampung kenapa? Mungkin terus ke beda Pak Sirah. Pak Latif. Serang. Ini. Serang. Bimbing sana Pak. Babinsa. Serahnya mana Babinsana? Pak Agus ya. Pak Agus. Pak Fandi boleh. Pak Agus kini ka bede ikaman apa kampungnya bede compokna kampungan apa kampungnya ngataraki ka Babinsana gini ya? Udah balik Pak. Oh bede balai Babinsana. Akhirnya bi kampungnya pian iki Babi Harul ni kakak balai. Oke. Terus tanggapannya Babinsa katina apa Bu? Cak na Babinsa berumah terjadi pengeroyokan anak kulo pokok orang berumah cak na Babinsa. Oke, Nyoro kakak emak cok mau dibagaimanakan dilaporkan berumah terus suruh aman nak kiringin apa kurang ikap mah di balai oh di desa. di desa. Terus nyoron apa Babinsa kampian? Mengucap ngamanaki damai etisa. Napa nyoro mpian Bu kapatenggi napa lenten tak nyoro ngakura. Perak nyoro. Tinggi sobong Pak.
Empian entar ka pencoman patenggina. Engkin ini balai pak. Tak ka jemput nafit patenggina enten. Bentar. Patenggin sobung. Sobong terjalan. Lagi ibu mama. Telepon bi babinsa kan ya patenggina. Telepon. Bermacam na patenggina. Lanjut katanya. Hah? Suruh lanjut. Heeh. Oh, suruh lanjut. Berarti perintahnya Babinsa untuk mediasi Kora sudah tidak ada berarti ya. Patenggi bener kan? Telepon Patenggi ngucap lanjut mon ngucap apa? Oh, itu udah. Berarti sudah nikah karena memang betul pun perintahnya Patenggi untuk lanjut. Akhirnya pun samangken dilaporkan kan dikawal pon. Bareng Pak Latif keanggotaan perjuangan Nagule nikah ke Polsek Arjesa karena perintahnya kepala desa telepon bi Babinsa suruh lanjut ngagor lagi kipas visum pun Pak Latif nikah lagi sampai pihak Polsek Arjasa di visum ya Herul ya. Iya. Jadi visum et reportem sudah dapat sebagai bukti permulaan terjadinya tindak pidana pengeroyokan di saksi-saksi nikah pun cokok. Jadi langkah berikutnya nih Bu, karena perintahnya sudah seperti itu, biar tidak terjadi hal-hal yang ibu diari deki kaputran nambian mendeti katunangan nambian mik judi kita dijudu lagi nggak gora di lain hari nikah takut terjadi pemukulan yang lebih parah soalnya tidak tahu orang ada niatan jahat apakah mau dilakukan dibunuh atau kan beda nggak nikah dilaporkan biar makanya beda aturan hukum tak bensarum ben bagol orang ke tulisan pian kan tak net ngukum orang tapi perbuatan nikah kudu diproses dulu. Dari langkah awal setelah dari pihak korban juga keluarga korban orang tua setelah mengadu ke kantor LSM Perjuangan Rakyat ya kita langsung melakukan pelaporan di Polsek Arjasa. Jadi sudah terbitlah laporan polisi. Nah, jadi langkah-langkah berikutnya dari pihak Polsek Arjasa, dari penyidik Kanit penyidik Polsek Arjasa akan melakukan penyelidikan terkait mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Visum sudah ada, setelah ini pemanggilan keterangan saksi-saksi. Apakah nanti di situ dengan visum dan saksi-saksi cukup bukti dalam pemeriksaan, ya kita naikkan kepada Proses selanjutnya. penyidikan untuk menentukan tersangkanya. Gitu. Melakukan langkah-langkah hukum sampai tuntas, karena memang perbuatan-perbuatan tindak pidana pengeroyokan 170 ini memang harus disikapi dan ditindak tegas. Peristiwa karena di KUHP sudah diatur ya, saksi adalah melihat, mendengar dan mengetahui duduk persoalannya. Setelah kita integrasi kepada beberapa saksi, di saat terjadi peristiwa, saksi tersebut adalah saksi berkualitas, saksi tetangga, melihat di saat pemukulan, melihat, mendengar dan tahu duduk permasalahannya, melerai juga. Jadi ada saksi dari pemilik rumah dan juga saksi tetangga yang berdekatan, juga saksi dari orang tua dan saksi dari tunangan dari Hairul. Kalau melihat dari kronologis peristiwa tindak pidana pengeroyokannya, ini adalah korbannya, kalau kita cermati dan amati, adalah korbannya dua. Kenapa? Pada saat terjadi pengeroyokan di situ, bukan hanya Hairul yang dipukul. Tunangan yang namanya Anggi juga dipukul dia. Ditempeleng sampai memeluk Hairul ini juga dipukul. Juga orang tua Hairul ini ditendang. Jadi pelaku pengeroyokan ini sangat beringas sepertinya. Jadi korban yang dilakukan, mohon kepada pihak kepolisian dalam penyelidikan nanti, korban ini lebih dari satu. Seharusnya pada saat itu Anggi juga harus divisum, ditempeleng soalnya itu sampai menangis si tunangan itu. Jadi harus divisum juga pada saat itu sebetulnya. Jadi bukan hanya Hairul aja yang divisum. Tapi tidak apa-apa, nanti dalam penyelidikan dan dalam pemeriksaan keterangan saksi apa semuanya nanti kita berikan masukan-masukan kepada pihak kepolisian bahwa korban ini adalah lebih dari satu. Itu ya.